Apalagi dengan lifestyle seperti Pujianto ini, soalnya dia juga udah yang namanya memakai make up, memakai wig, dan dia itu tinggal di pedesaan. So how we gonna be? Apalagi ini kan di Indonesia kan ya. Okay, so this is bocil siapa sih ngintip-ngintip? Okay. Anyways, hey guys, Vigets, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Paranormal. I know you missed the intro. Yes, untuk video kali ini intronya gue pause dulu, baru gue post lagi nanti di video berikutnya. Now, kasus yang bakal gue bawain kali ini dibilang simple sih juga enggak, lu bisa lihat di judul dan di thumbnail, jadi lu udah tahu lah ya ujung-ujungnya kemana ini ya. Apalagi sih kalau bukan kasus pembunuhan lagi, apalagi di Indonesia. Aduh, rambut gua ketempelan lip gloss. Yang dimana I have to say, karma itu nyata, karma is real. Kalian bingung kan kenapa gue tiba-tiba ngomongin tentang karma? Ya udah, jadinya simak aja. So here's Paranormal. Balada Catering menjadi mening. Jadi ada nih seorang laki-laki paruh baya yang kira-kira umurnya udah 40 tahunan lah, kita sebut aja dia ini adalah Mas Pujianto. Mas Puji ini tinggal dan dibesarkan sama keluarganya itu di desa Arjosari, daerah Pasuruan, lebih tepatnya Jawa Timur. Dia ini di masa kecilnya dan pertumbuhannya si Mas Puji ini dikenal sebagai anak yang baik-baik, anak rohis, penurut, dan gak suka cari gara-gara lah. Pokoknya yang namanya kehidupan delinkuan itu gak dia deketin, dia jauhin. Nah, di samping kehidupannya dia yang dikenal sebagai anak baik-baik, dia ini mempunyai orientasi seksual yang berbeda. Mas Pujianto ini yang lahir sebagai laki-laki merasa dirinya itu lebih cocok kalau dia adalah perempuan. Dan yes, kalau sekarang yang kayak gini kan udah ada komunitasnya sendiri, dan sebagian besar dari kita juga udah tahu yaitu adalah LGBTQ community. Dan ya, komunitas ini memang ada pro dan kontranya, apalagi di Indonesia ya kan. Nah, malahan si Pujianto ini yang udah tinggal di daerah pedesaan, jadi pasti nggak gampang deh tuh ya kan hidupnya sebagai ally. Apalagi dengan lifestyle seperti Pujianto ini, soalnya dia juga udah yang namanya memakai make up, memakai wig, dan dia itu tinggal di pedesaan. So how we gonna be? Kata siapa? Dengan gaya hidupnya yang seperti itu, Mas Pujianto masih bisa mendapatkan pekerjaan di pabrik gula yang letaknya itu nggak jauh juga dari tempat tinggal dia. So apparently ketika dia tinggal di pedesaan tersebut, dia ini di-accept dan masih mendapatkan pekerjaan. Dan sebagian besar keluarga Pujianto ini juga mengizinkan dan mendukung keputusannya Pujianto untuk berdandan dengan kosmetik. Gak cuma itu aja, Pujianto pun juga sampai mengganti namanya menjadi Meti. Nah, mulai dari sekarang gue udah bakal manggil dia Meti ya. Jadi jangan bingung Meti itu siapa. Pujianto ganti nama jadi Meti. Sekarang nyambung? Alright. Nah, semenjak dia mengganti nama sampai kayak begitulah ya, dia tuh embrace, aduh bahasa Inggris gue embrace banget, dan bisa dibilang juga jadi lebih percaya diri lah Pujianto ini, Meti ini. Ya udah, dari situlah si Meti yang masih bekerja di pabrik gula, dia sembari menabung dari hasil kerjanya itu, yang dimana tujuan dari tabungannya tersebut adalah dia ingin mewujudkan salah satu keinginannya, yaitu adalah membuka usaha. Nah ya udah, akhirnya setelah sekian lama menabung dan dia rasa itu udah cukup lah ya untuk buka usaha, Meti ini resign lah dari pekerjaannya itu di pabrik gula dan mulai merintis pelan-pelan membuka usaha sendiri, yaitu adalah usaha catering ya, catering makanan kayak gitulah guys. Dan untungnya usaha cateringnya si Meti ini cukup besar, to the point si Meti udah bisa sewa rumah atau kayak semi ruko gitu buat dijadiin semacam kantor utamanya dari usaha cateringnya dia ini. And of course gak cuma nyewa rukonya aja, tetapi si Meti ini juga bisa udah mempekerjakan beberapa karyawan untuk usaha cateringnya ini. Dan karyawan-karyawannya Meti ini merupakan laki-laki yang seperti dia juga, yaitu adalah laki-laki yang menggunakan wig dan kosmetik. Jadinya mereka ini saling support each other gitu loh, perusahaan cateringnya Meti. Nah, di samping usahanya yang sukses dan menguntungkan ini, si Meti mulailah menjalin sebuah hubungan romansa dengan seorang laki-laki. Dari sinilah awal mulanya kehidupan Meti yang damai dan tentram dan sukses malah berujung sebaliknya. Jeleknya begini juga, listen to me carefully. Laki-laki yang berhubungan sama si Meti ini umurnya masih 17 tahun dong. Umurnya masih 17 tahun guys. Itu SMA kelas 2 atau 3. That's a damn minor. Dicunahin
Meti tadi gue bilang apa? Udah paruh baya. Mas Puji umurnya 40 tahun, oke? Ya, umurnya itu masih 17 tahun. Sedangkan si Meti ini yang tadi gue bilang umurnya 40 tahun. Gimana ya? Jadi kita panggil aja bocah 17 tahun ini dengan sebutan Ragil. Hubungan Meti dan Ragil ini dilakukan secara terang-terangan, bukan diem-dieman. I'm repeat again, terang-terangan. Kenapa gue bisa bilang begitu? Terutama di depan karyawannya si Meti sendiri. Yang sering kelihatan nih, si Ragil ini datang ke ruko tempatnya Meti buat ketemuan sekaligus mesra-mesraan gitu. Jadi it's not just like kamu udah makan belum? No. Mereka juga yang namanya kayak pelukan lah, cium-ciuman. Tapi kan depan karyawannya juga. But it's still a goddamn PDA. Now, apakah mereka cuma ketemuan dan mesra-mesraan aja? Enggak. Si Meti juga kelihatan deh tuh yang namanya sering kali mengasihkan si Ragil ini uang entah buat jajan kah, untuk ongkos atau bensin. I don't know. Kalau si Ragil minta juga pasti dikasih. Dari sini udah kelihatan lah ya. Kalau si Ragil ini mau sama si Meti cuma karena uangnya si Meti. Bocah baru kelar SMP udah morotin orang, anak kon. Sampai di September tahun 2018 kemarin kejadian deh tuh. Nah ini udah mulai ngomongin kejadian. Seperti biasa si Ragil datanglah ke rukonya Meti buat ngerecokin si Meti ya, buat ya berpacaran lah ya. Tapi tentu saja kedatangan Ragil ini disambut baik lah sama si Meti. Gak kerasa tiba-tiba udah mau malam aja. Yang dimana karyawannya juga udah pada pamitan pulang. Ya bu, saya pulang ya bu, udah gitu kan. Tapi tidak dengan si Ragil. Dan tetap ada di ruko itu sama si Meti. Sampai ini berujung ke mereka masuk kamar dan memadu kasih. Lagi mereka berhubungan badan ya, si Ragil mulai beraksi. Yang dimana ketika mereka sembari memadu kasih ini, si Ragil tiba-tiba ngeluarin pisau dari spray dan langsung nusuk Meti di bagian perut. Meti yang gak sempet ngelawan cuma bisa pasrah dan nanya sambil nahan sakit, kenapa kamu melakukan ini? Si Ragil yang secara jelas ya mendengar pertanyaan itu cuma bisa diem aja dan malah nambah nusukin si Meti di bagian dada dan di leher. Si Ragil juga sempat itu yang namanya menyayat pergelangannya Meti lagi. Untuk apa? Setelah memastikan si Meti ini sudah meninggal dunia, Ragil langsung deh tuh mengambil uang tunainya Meti yang ada dalam ruko itu sebesar 3 juta rupiah doang, 2 handphone dan 1 motor. Abis itu si Ragil pulanglah dan mengumpetlah dirinya di dalam rumah. Esok harinya karyawannya si Meti udah pasti masih datang lah untuk bekerja kan ya. Tapi terheran-heran karena kok pintu rukonya ini nggak dikunci sama sekali. Begitu si karyawan ini masuklah ke dalam rumahnya, dia beloklah ke samping yang dimana merupakan ruangan atau kamarnya Meti. Di sanalah si karyawan ini dikagetkan dengan kondisi Meti yang sudah terkapar berdarah-darah di atas kasur. Otomatis teriak lah ya dan larilah keluar. Ramelah itu ruko sama warga, bukan mau catering tapi penasaran ada apa sih ini. Singkat cerita, polisi akhirnya terlibat lah setelah melakukan olah TKP dan evakuasi. Polisi langsung deh tuh menginterogasi para saksi saat itu juga. Salah satunya adalah si karyawan yang menemukan jasadnya si Meti ini. Yang dimana dia juga menjelaskan dari awal sampai Z ya kan. Pertama itu pintunya nggak kebuka, terus kondisinya Meti itu di atas kasur. Nah selain si karyawan itu ada satu lagi nih, yaitu adalah saksi yang lumayan kenal sama si Meti, tapi bukan karyawan ya, jadi kayak tetangga gitu lah. Dan bilang lah kalau dia itu sempat melihat Meti kemarin malam kalau si Meti ini lagi ngobrol sama pacarnya. Polisi nanya dong, hah pacar? Iya pak, cowok yang saya sering lihat ini namanya Ragil. Mampus langsung kesepil. Segampang itu didapatkan, gak seperti kasus-kasus sebelumnya. Hold on yo. Mulailah polisi mencari-cari informasi tentang si Ragil. Gak pakai lama-lama, besoknya polisi udah tahu nih si Ragil tinggal di mana. Di hari yang sama juga si Ragil langsung dibawa ke kantor polisi diminta keterangan. Dan yes, memang dia mengaku kalau dia itu pelaku pembunuhannya dan pencurian barang-barang yang ada dalam ruko tersebut. Dan gak pakai lama-lama ya udah terungkap deh dengan mudah sama polisi. Nah karena si Ragil ini dianggap masih di bawah umur, proses hukumnya juga dilaksanakan sedikit berbeda. Tapi tetap dia nggak bisa lepas dari hukuman dan vonis dari jaksa. Dan Ragil ini divonis 10 tahun penjara, yaitu adalah vonis maksimal buat pelaku di bawah umur. Yang awalnya itu 10 tahun diubah lagi deh tuh sama hakim menjadi 7 tahun penjara.
Bayangin aja siapa yang sangka bocah 17 tahun udah bisa itu morotin orang sampai ngebunuh anjing. Dari pengakuannya si Ragil di kantor polisi, motifnya dia mengapa engkau melakukan itu kepada Meti, ya tahu nggak? Karena apa? Ya karena emang cuma pengen hartanya Meti aja. Emang anak sekolah gitu megang duit banyak-banyak buat apa sih? So yes, that is the case. Memang penyelesaian kasus ini sama para polisi itu lumayan mudah lah ya. Langsung ketemu siapa pembunuhnya, motifnya itu apa. Tapi yang pengen gue omongin adalah, kalian nyadar gak sih gue udah ngebawain beberapa kasus yang dimana pelakunya itu adalah di bawah umur. Gue sih bukannya pengen bikin lo takut yang berlebihan, karena lo tahu dimana kan kata orang-orang kalau lo ketakutan berlebihan nanti malah kejadian beneran ya kan. I just wanna give you a warning for me and y'all. Kok bisa ya, ini kan jatuhnya dia bisa dibilang anak-anak remaja gitu ya, melakukan pembunuhan yang seperti itu. Oke, kalau misalnya kalian bilang, oh di Amerika lebih banyak kamar anak-anak yang school shooter yang nembakin sekolah. Loh, mereka nembak gitu kan, ada yang nyuci piring, mereka nembak. Who the hell? Nyuci piring. Kenapa nyuci piring di luar ruko gua? Gua kan bukan CSI ya, bukan kepolisian dunia juga gitu ya. Tapi kasus-kasus yang gua bawain dan kasus yang pernah gua tonton dan gua baca, Amerika hobinya nembak sama nyekek. Nah kalau di Asia, leher ditusuk, perut dikoyak-koyak, diapain, dimutilasi. Dan mereka ini pembunuh yang gak ada namanya, ngerti gak maksud gue? Yang bukan kayak Ted Bundy, Jeffrey Dahmer. Di Amerika yang udah mutilasi gitu, terus yang udah ekstrim banget seperti yang pembunuh-pembunuh di Asia, mereka udah kayak nama gitu loh. Bukan gimana ya gue ngejelasin, lu ngerti gak sih maksud gue? Sekalinya mereka melakukan apa yang biasa di Asia gitu kan, cara pembunuhannya, tapi kalau di Amerika tuh mereka udah sampai masuk keluar Wikipedia, ngerti gak sih maksud gue? Nah my point is, it's so scary di negara Asia itu kayak mutilasi, nusuk perut, nusuk leher, gak ada kayak regret or no remorse. Itu kayak biasa gitu loh. I would like to know what you guys think. Drop it in the comments. Don't forget to like, subscribe, follow girls Instagram Sasha X Marissa, and I will see you when I see you. Goodbye and I love you guys. Ayo ngaku, tulis di kolom. Ayo ngaku, tulis di kolom komen. Ayo ngaku, tulis di kolom komen. Ayo ngaku, tulis di kolom. Ayo ngaku, tulis di kolom komentar. Bagian tubuh yang mereka temuin ini ada dua bagian, yaitu satu tangan dan sepasang kaki. Parubaya, Mas Puji umurnya 40 tahun, oke? Nih, ada motor juga, kesel gua.